Inilah Injil Tuhan Yesus Kristus menurut Matius pasal 15 ayat 21 sampai 28. Simak dan dengarkanlah Injil Tuhan Yesus Kristus. Lalu Yesus pergi dari situ dan menyingkir ke daerah Tirus dan Sidon. Maka datanglah seorang perempuan Kanaan dari daerah itu dan berseru, "Kasihanilah aku, ya Tuhan, anak Daud, karena anakku perempuan kerasukan setan dan sangat menderita." Tetapi Yesus sama sekali tidak menjawabnya. Lalu murid-muridnya datang dan meminta kepadanya, "Suruhlah ia pergi. Ia mengikuti kita dengan berteriak-teriak." Jawab Yesus, "Aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel." Tetapi perempuan itu mendekat dan menyembah Dia sambil berkata, "Tuhan, tolonglah aku." Tetapi Yesus menjawab, "Tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing." Kata perempuan itu, "Benar Tuhan, namun anjing itu makan remah-remah yang jatuh dari meja tuannya." Maka Yesus menjawab dan berkata kepadanya, "Hai ibu, besar imanmu, maka jadilah kepadamu seperti yang kau kehendaki." Dan seketika itu juga anaknya sembuh. Sampai demikian jauh pembacaan Injil Tuhan Yesus Kristus. Tuhan Yesus berkata, yang berbahagia adalah setiap kita yang mau mendengarkan firman Allah, memelihara tentu dengan melakukannya. Haleluya. Selamat pagi umat yang dikasihi dan mengasihi Tuhan. Salam sejahtera buat kita semua. Selamat pagi anak-anakku. Udah sarapan belum? Belum. Ada yang belum, ada yang udah. Mungkin yang belum saya bayangkan ya, untuk datang sampai di sini harus siap-siap pagi-pagi. Ya. Mamamu udah nyiapin sarapan di rumah? Saya percaya ya, sekalian tetap semangat. Ya, mari kita ikuti pada saat ini firman Tuhan yang kita akan gumuli nanti pada peristiwa sebetulnya seorang ibu yang mau menolong anaknya. Jadi kalian tuh juga harus paham ya. Papa mamamu pasti mencintai, mengasihi kalian. Mereka akan melakukan apa saja agar kalian itu baik-baik saja. Tidak mengalami kesulitan. Itulah orang tua kita. Yang saya yakini orang tua yang Tuhan percayakan untuk menjaga kalian. Kelihatan nggak temanya apa? Menjadi jembatan bagi bangsaku. Ada nggak di antara kalian yang nanti kalau besar cita-citanya ingin jadi arsitek atau ahli bangunan? Apa cita-cita kalian? Boleh nggak saya tahu? Ada yang mau jadi YouTuber? TikToker? Anak saya pernah ditanya sama saya ya, "Kamu mau jadi apa dulu?" Keren, jadi YouTuber. Uangnya banyak katanya ya. Iya betul ya. Tapi kan untuk mencapai itu susah. Subscribernya itu harus puluhan ribu, jutaan. Mau saya bikin YouTube aja baru 200-an. Lama, nggak mudah. Ada yang cita-citanya ahli bangunan? Oke lah, kalau nggak ada. Berat ya, tukang bangunan itu harusnya bergaulnya dengan pasir, dengan semen gitu. Nanti kalian bisa hitam, kebakar matahari.
Tapi kalian tahu kan jembatan? Jembatan fungsinya buat apa? Buat apa? Betul sekali. Menyambungkan apa? Jalan dengan jalan. Emang di tengah-tengah jalannya ada apa? Ada jalan. Ada air, bisa ada jurang, bisa macam-macam yang menghalangi untuk nyambung gitu. Nah, sekarang udah bayangkan ya, jembatan tuh kayak begitu. Menghubungkan, menyambungkan. Saya setuju aja ya. Kalian pasti lebih cerdas. Anak penabur. Luar biasa gitu ya. Sekarang untuk berfungsi sebagai penyambung itu diapain tuh? Ketika jembatan menjalankan fungsinya, kegunaannya, kira-kira jembatan itu diapain? Dilihat saja apa enggak? Dijalanin, diinjak-injak ya kan? Dijalanin oleh mobil, oleh kita yang jalan kaki, yang pakai motor. Belum lagi kalau ada yang melanggar beratnya kelebihan. Kalau kalian jadi jembatan itu, diinjak-injak, digeleng gitu ya, dilindas oleh ban. Pikirkan, enak nggak sih? Nggak enak ya? Tidak enak. Betul tidak enak. Kenapa? Karena harus menahan beban. Rela diinjak-injak. Rela dilindas. Tapi di situ sebuah fungsi yang sangat mulia. Orang bisa terhubung dengan yang lain. Nah, kurang lebih itu. Sekarang tema kita ini menjadi jembatan. Tidak banyak orang yang mau untuk menjadi jembatan. Karena risikonya itu. Belum lagi tadi kalau ada beban yang berat, jembatan itu mungkin bisa ambruk. Orang lebih senang untuk menjadi mobilnya, atau motornya, atau apapun yang lewat jembatan itu. Nah, sekarang menjadi jembatan bagi bangsaku. Bangsa kita kan merdeka. Usianya udah berapa tahun? 78 tahun. Merdeka dari apa? Penjajahan. Saya percaya kalian belajar sejarah. Dijajah oleh siapa? Belanda, oleh Jepang, oleh bangsa asing. Kita perlu belajar ya. Anak-anak kita ternyata luar biasa. Nah, betulkah kita sudah bebas, merdeka, tidak ada rasa diskriminasi? Tahu nggak sih kalau saya ngomong diskriminasi? Tahu ya, ada pembedaan, ada perlakuan yang tidak adil. Rasanya yang saya amati, yang saya alami, tidak selalu kita mengalami kesetaraan yang betul-betul adil. Ada saja ketimpangan. Ada saja hal-hal yang mungkin menyakitkan kita. Kenapa kita dibedakan dan seterusnya. Nah, ternyata yang begini bukan hanya terjadi pada saat sekarang. Pada zaman Tuhan Yesus pun sudah terjadi. Bangsa Yahudi itu menganggap diri, dan itu yang mereka imani, kami bangsa pilihan Allah, kami istimewa, yang lain itu goyim disebutnya. Goyim itu bangsa-bangsa yang kita kenal sekarang kafir katanya. Kalian suka nggak sih kalau disebut kalian tuh kafir? Kenapa nggak suka? Kenapa nggak suka disebut kafir? Orang saya beragama ya. Saya punya Tuhan, saya menyembah Tuhan. Saat itu sama tuh. Pada kondisi sekarang ternyata manusia tidak banyak berubah. Menganggap dirinya paling hebat, paling keren, paling beragama, dan yang lain itu
kafir. Sehingga bangsa Yahudi tidak bergaul dengan bangsa-bangsa lain. Nah, ceritanya Yesus tiba atau sampai pada daerah yang disebut Tirus dan Sidon. Ini wilayah goyim, bangsa-bangsa yang tidak mengenal Tuhan. Ya otomatis penduduknya di sana tidak mengenal Tuhan. Tuhannya orang Yahudi. Lalu ketika Yesus sampai di sana, Yesus ini udah populer yuk. Kalau sekarang sih pasti lebih populer daripada YouTuber yang paling ternama. Pada saat itu nggak ada handphone yang kalian punya. Jadi nggak bisa bikin video YouTube. Tapi pengikut Yesus sudah banyak. Namanya sudah terkenal di mana-mana. Bahwa Yesus bisa melakukan mukjizat, menyembuhkan orang, penuh kuasa, dan seterusnya. Nah, seorang ibu, anaknya sakit. Sakitnya katanya dirasuk kuasa setan. Ada nggak di antara kalian yang pernah kerasukan setan? Kalau saya sih percaya anak penabur itu nggak pernah ada yang kesurupan. Anak GKI itu nggak pernah saya jumpai ada yang kesurupan. Tapi ini kan ceritanya zaman Tuhan Yesus. Bahwa segala penderitaan, sakit, penyakit, dan seterusnya itu disebabkan oleh kuasa setan. Anaknya menderita. Saya kira mama-mama ya, kalau anaknya sakit, pasti akan melakukan apa saja. Dulu, saya sebesar kalian tuh nggak percaya. Kalau papa mama selalu katakan, papa mama tuh sayang kalian. Apapun akan saya lakukan, kami lakukan, supaya kalian sehat. Supaya kalian pandai. Papa mamamu suka ngomong gitu nggak? Dulu saya katakan, nggak terlalu percaya. Tapi setelah saya menikah dan punya anak, baru merasakan. Kalau anak kami sakit, jangan jauh-jauh deh. Sakitnya sakit flu. Dia nggak bisa ngeluarin ingus di hidungnya. Rasanya saya menderita sekali. Melihat penderitaan anak yang susah bernapas. Apapun akan dilakukan, percaya nggak? Sampai menyedot ini pun dilakukan. Kenapa? Karena sayangnya orang tua kepada anak-anaknya. Maka percayalah, kalau papa mama kalian itu sangat sayang kalian. Sangat mencintai kamu. Sama seperti perempuan Kanaan ini. Perempuan yang disebut goyim kafir itu. Dia datang kepada Yesus. Dia mengatakan, anak Daud, kasihanilah kami. Kasihanilah aku. Sebetulnya mengasihi anaknya. Apa yang terjadi dengan murid-murid Tuhan Yesus? Murid-murid ini ternyata terganggu, terusik. Ngapain sih ibu ini berisik banget? Dia kan bukan dari kelompok kami. Dia kan orang asing Kanaan. Guru, usir aja. Bayangkan nih ibu-ibu, kalau sedang menghadapi anaknya sedang sakit parah. Lalu datang ke rumah sakit. Di rumah sakit itu ditolak. Lalu diusir. Lantaran mungkin kita dipandang gak punya biaya. Perasaanmu gimana? Pasti kecewa. Pasti sedih. Namun si ibu ini menanggalkan itu kesedihannya, kekecewaannya. Ia terus memohon kepada Tuhan Yesus untuk menolongnya, menolong anaknya. Tapi yang terjadi, Yesus mengatakan, aku diutus untuk domba-dombaku, umat Israel yang terhilang. Jadi seolah-olah Yesus membatasi kan.
Bukan buat kamu aku melakukan itu. Melakukan mukjizat, melakukan segala sesuatunya. Tapi untuk orang-orang Israel. Pasti tambah kecewa. Bayangkan kalau ibu-ibu masuk ke rumah sakit, anaknya membawa anaknya yang sakit serius. Bukan untuk kalian, ini rumah sakit. Tapi untuk kelompok kami, untuk yang berduit dan seterusnya. Saya kira kita tambah kecewa. Si ibu ini sekali lagi menanggalkan kekecewaan dan sakit hati. Tapi apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus? Yesus mengatakan tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing. Ini ungkapan yang sangat menyakitkan. Jadi bangsa lain itu dipandang sebagai bangsa yang berbeda, tetapi juga lebih rendah dari manusia. Bayangkan nih, saya mau mengajak mama-mama, papa-papa yang hadir. Anaknya gawat begitu rupa sakit, datang kepada Yesus. Lalu Yesus mengatakannya, mengumpamakannya, kalian itu anjing. Dan tidak patut memberikan berkat untuk anjing-anjing binatang najis itu. Kira-kira gimana? Saya kira banyak yang mengundurkan diri. Ngapain kalau Yesus kata-katanya kayak begitu? Tetapi perempuan ini menunjukkan hal yang berbeda dari kebanyakan orang. Ya Tuhan, aku tahu, seolah-olah begitu. Aku tahu kelompok kalian, orang Yahudi itu menganggap kami anjing. Tetapi anjing itu makan dari remah-remah yang dijatuhkan oleh tuannya. Perempuan ini menghadirkan semangat atau memberikan contoh teladan. Bahwa ia tidak baperan. Baper tahu nggak? Ia tidak mudah tersinggung. Tetapi dengan imannya, dengan keyakinan bahwa Yesus itu tidak kayak begitu. Saudara-saudara, anak-anak dan kita semua, sesudah mengatakan demikian, lalu Yesus memuji perempuan ini. Imannya luar biasa. Iman itulah yang telah menjadi jembatan yang menghubungkan kasih karunia Tuhan dengan anaknya yang sedang sakit. Bagaimana dengan iman kita? Bagaimana dengan iman kita? Apakah iman kita dibangun berdasarkan iman yang baperan itu? Yang mudah tersinggung? Yang kalau tidak dijawab doanya oleh Tuhan, lalu kemudian kita mutung, tinggalkan Tuhan, tinggalkan gereja, dan seterusnya. Apakah iman kita adalah iman yang hanya hadir ketika senang saja? Disitulah iman yang benar, selalu memandang positif apa yang dikatakan oleh Tuhan. Dan akhirnya membuahkan hasil. Anak itu dipulihkan. Lalu yang kedua saya melihat, perempuan Kanaan ini juga telah menjadi jembatan buat bangsanya. Kalau aku bisa, kalau Tuhan peduli kepadaku, maka aku yakin bahwa Tuhan peduli juga terhadap bangsaku. Yang seringkali tadi disebut oleh orang Yahudi itu kafir, goyim, dan seterusnya. Memperkenalkan Tuhan kepada bangsanya. Sehingga genaplah apa yang dikatakan oleh Yesaya 59 itu. Rumahku akan disebut rumah doa buat bangsa-bangsa. Untuk mengenal Tuhan. Jadi untuk sampai kepada titik itu, Anda dan saya tidak boleh baperan ini. Diperlakukan tidak adil, lalu kemudian kita meratapi aku paling malang. Aku minoritas. Dan kita tidak berbuat apa-apa. Itu adalah hal yang keliru. Ingat tadi ya, fungsi jembatan memang diinjak-injak. Tapi fungsi yang mulia menghubungkan dua tempat yang terpisah.
Dan yang ketiga, kita harus lihat bahwa yang menjadi jembatan paling utama adalah Tuhan Yesus sendiri. Yang menyalurkan kasih Allah Bapa, yang mencintai manusia, dan menyebarkannya ke semua orang. Kalau Anda dan saya, kita mengaku murid-murid Yesus, orang Kristen, pengikut Tuhan, maka harus meneruskan karya ini. Jadi jembatan bagi bangsaku, agar bangsa Indonesia lebih baik, agar bangsa Indonesia menerima anugerah Tuhan, mengalami pemulihan demi pemulihan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.